Harapan gencatan senjata di Gaza kembali kandas. Israel menolak syarat-syarat baru yang diajukan Hamas. Meski kedua belah pihak sempat menunjukkan sinyal positif terhadap proposal yang disusun Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa Israel tetap menolak? Dan apakah ini pertanda bahwa perang akan terus berlanjut tanpa ujung? Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada minggu lalu mengajukan proposal akhir gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Kedua pihak merespon dan Hamas bahkan menyatakan kesiapannya untuk masuk ke negosiasi akhir. Namun, Jumat lalu, Hamas mengajukan sejumlah amandemen. 1. Negosiasi menuju gencatan senjata permanen harus dilakukan selama masa 60 hari. 2. Bantuan kemanusiaan harus dikembalikan ke bawah kendali penuh PBB, bukan lembaga baru bentukan Amerika Serikat Israel. 3. Pasukan Israel harus mundur ke posisi sebelum Maret. Sayangnya, semua amandemen itu ditolak oleh Israel. Dalam pernyataan resminya, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, perubahan yang diusulkan Hamas tidak dapat diterima. Namun, Israel tidak menyebutkan secara spesifik amandemen mana yang ditolak. Meski demikian, Netanyahu tetap mengizinkan timnya pergi ke Doha, Qatar untuk putaran negosiasi berikutnya. Perlu dicatat, Netanyahu memiliki syarat mutlak yang tak berubah sejak awal perang. Hamas harus menyerah total, melucuti senjata, dan meninggalkan Gaza sepenuhnya. Namun, syarat ini berulang kali ditolak Hamas karena dianggap sebagai penyerahan sepihak yang tak realistis. Sementara itu, Amerika Serikat mengirim utusan Timur Tengahnya, Steve Witkoff, ke wilayah tersebut untuk menyelesaikan perjanjian. Skenario ini mirip seperti yang terjadi awal tahun ini ketika kesepakatan 3 fase gencatan senjata sempat dicapai tapi gagal total pada Maret 2025. Waktu itu Israel menolak memulai pembicaraan tentang mengakhiri perang dan operasi militer kembali digencarkan. Kini kondisinya tampak berulang. Hamas siap bernegosiasi tapi Israel menolak perubahan. Padahal lebih dari 57.000 warga Gaza telah tewas, mayoritas sipil. Dan masih ada 50 sandera Israel, sebagian besar belum diketahui nasibnya. Menariknya, tekanan datang bukan hanya dari dunia internasional tapi juga dari dalam Israel sendiri. Sabtu lalu, keluarga para sandera menggelar aksi protes besar-besaran. Di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Be'er-Sheva, ribuan warga turun ke jalan menuntut dihentikannya perang dan segera dilakukan pertukaran sandera. Mereka merasa pemerintah tidak serius menyelamatkan keluarga mereka. Situasi ini menegaskan satu hal, meski ada niat damai, syarat politik dan militer dari kedua pihak tetap sulit dijembatani. Israel tidak ingin Hamas tetap eksis di Gaza. Hamas tidak mau menyerah total. PBB dan Amerika Serikat ingin menghentikan perang, tapi masing-masing pihak masih bermain dengan syarat-syarat keras. Selama tidak ada kompromi politik, proposal damai akan selalu kandas. Di tengah tawar-menawar elit, korban terus berjatuhan. Setiap hari, warga Gaza menghadapi bom dan blokade. Dan setiap malam, keluarga sandera di Israel menunggu kabar yang tak kunjung datang. Apakah mungkin ada jalan tengah? Apakah Trump dan komunitas internasional bisa menekan kedua belah pihak untuk menyerah pada ego dan memilih kehidupan?